warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ulfia Rahmi. Senang ya bisa bertemu lagi. Kali ini kita akan membahas mengenai flowchart. Flowchart merupakan diagram alur satu program dari awal sampai akhir program. Flowchart dituangkan dalam bentuk grafik yang diurutkan secara terprogram pada media pembelajaran berbasis komputer. Mengembangkan media pembelajaran berbasis komputer dimulai dengan merancang flowchart. Jadi istilahnya kita membuat grafik atau manualnya rancangan dari sebuah media pembelajaran berbasis komputer yang dituangkan pada sebuah flowchart pada satu halaman kerja. Ada beberapa pedoman yang perlu kita ingat dalam mendesain flowchart. Yang pertama, flowchart itu selalu disajikan dari atas ke bawah atau dari kiri ke kanan. Yang kedua, meskipun flowchart ini gambaran umum dari media pembelajaran berbasis komputer, kita perlu menuangkan rancangan setiap tahap secara detail agar nanti pengembang programnya bisa memahami apa keinginan dari produsen. Yang ketiga, perlu diingat bahwa flowchart itu harus jelas kapan dimulai dan kapan diakhiri. Nanti akan kita kenal beberapa simbol yang akan kita gunakan pada flowchart, mulai dari start, proses, sampai program selesai. Selanjutnya, setiap langkah dimulai dengan deskripsi menggunakan kata kerja. Misalnya, menganalisis, membaca, melakukan, semua dimulai dengan kata kerja. Yang terakhir, yang paling penting adalah pada saat kita mendesain flowchart, mestinya kita harus menggunakan simbol-simbol yang sudah terstandar. Simbol-simbol yang sudah diakui penggunaannya sebagai simbol flowchart secara internasional. Simbol-simbol yang kita gunakan dalam flowchart paling umum itu adalah oval. Oval ini untuk memulai dan mengakhiri program. Jadi dengan menggunakan simbol ini, si pembaca nanti juga akan memahami bahwa kapan program dimulai dan kapan diakhiri. Simbol yang kedua, jajar genjang. Jajar genjang ini adalah interaksi input atau output dari si pengguna. Jadi pada saat pengguna mengentrikan nama tertentu atau pengisian simbol berikutnya, belah ketupat. Belah ketupat ini kita gunakan pada saat kondisi pada media pembelajaran berbasis komputer itu berupa pengambilan keputusan. Misalnya, setelah program dimulai, biasanya akan disampaikan tujuan pembelajaran dan ada semacam cabang. Apakah Ananda akan melanjutkan pembelajaran ini? Ketika dia pilih ya, akan masuk ke program. Ketika tidak, mereka akan keluar dari program. Ini adalah salah satu bentuk penggunaan simbol dari belah ketupat. Kemudian simbol yang juga sangat akan banyak kita gunakan adalah persegi. Persegi ini adalah proses pengambilan informasi. Jadi pada saat peserta didik membaca materi tertentu, itu kan ada informasi yang mereka akses dari media pembelajaran berbasis komputer. Biasanya akan digunakan simbol persegi panjang ini. 4 simbol ini sangat umum dan sangat banyak digunakan. Ada beberapa simbol spesifik lainnya yang juga bisa kita gunakan. Bisa di-download di deskripsi video ini. Kemudian yang perlu kita pertimbangkan dalam membuat flowchart adalah ada 2 kondisi dasar yang akan muncul pada saat kita merancang sebuah flowchart. Yang pertama, pemilihan berkondisi. Pemilihan berkondisi ini juga bisa menggunakan simbol belah ketupat yang mengartikan itu ada pemilihan keputusan. Misalnya pada saat mereka telah melakukan tes tertentu, pada saat nilainya di bawah KKM atau di bawah passing grade yang kita tentukan, mereka akan diantarkan lagi mengulangi materi terkait dengan soal tersebut. Namun pada saat mereka lulus, mereka akan lanjut ke materi berikutnya atau selesai dari program. Itu kondisi yang pertama, yaitu pemilihan berkondisi. Yang kedua, proses pengulangan. Proses pengulangan ini ketika mereka kembali meninjau apa yang sudah mereka lakukan. Ini bisa pada saat mereka memahami materi atau setelah mengikuti ujian tertentu.
pada saat mereka tadinya tidak lulus passing grade, mereka mengulang lagi materi yang perlu mereka pahami. Demikianlah video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.